Lulus tes wawasan kebangsaan akhirnya diputuskan dipecat dari lembaga anti rasuah. Sedangkan 24 pegawai KPK lainnya yang tidak lulus TWK dianggap masih memungkinkan untuk dibina. KPK, Menpan RB, Menkumham, BSSN, BKN, serta asesor memutuskan memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sementara, 24 pegawai lainnya akan dilakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan bela negara untuk menuju jenjang ASN. Kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Jadi sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah, ya. Dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Meski telah dipecat, 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK masih bisa bertugas hingga November mendatang. KPK masih boleh memiliki pegawai non-ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya, karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang TMS 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021. Menanggapi pemecatan ini, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyebut, putusan ini bukan hanya melawan hukum, namun juga melawan instruksi Presiden. Pertama, pimpinan KPK dan BKN telah nyata-nyata tidak mematuhi instruksi Presiden dengan tetap memberhentikan pegawai KPK baik dengan cara langsung sejumlah 51 orang maupun dengan cara mendidik kembali 24 orang tapi tanpa adanya jaminan harus menjadi ASN. Padahal secara nyata Presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memberhentikan seseorang. Di sisi lain, KPK menegaskan polemik pegawai KPK ini tidak akan mengganggu penanganan perkara yang tengah berjalan. Hingga kini, KPK belum mengumumkan siapa saja pegawai yang dipecat atau masih akan dibina. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin diperiksa sebagai saksi dalam sidang etik penyidik KPK Stefanus Robin Patuju. Usai diperiksa, Aziz Syamsuddin tidak banyak berkomentar. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin diperiksa sebagai saksi dalam sidang etik penyidik KPK Stefanus Robin Patuju soal dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai. Tak banyak berkomentar, Aziz langsung meninggalkan gedung Anti-Corruption Learning Center KPK Jakarta. Saya ikut proses yang ada. Terima kasih. Juru bicara KPK membenarkan pemanggilan Aziz, tetapi hasilnya akan disampaikan Dewan Pengawas KPK setelah sidang etik tuntas. Oleh Dewan Pengawas KPK memanggil beberapa orang saksi untuk dilakukan pemeriksaan dalam sidang etik pegawai KPK atas nama SRP. Ada beberapa saksi yang dipanggil, diantaranya adalah Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI. Namun demikian mengenai materi yang ditanyakan di dalam proses persidangan ini tentu tidak bisa kami sampaikan karena sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas KPK, persidangan etik dilakukan secara tertutup. Diduga Aziz Syamsuddin terseret dalam dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai 2020-2021 Muhammad Syahrial dengan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju. KPK menduga pertemuan Syahrial dan Stefanus terjadi di rumah dinas Aziz pada Oktober 2020.
28 April lalu KPK telah menggeledah ruang kerja Aziz di gedung MPR DPR dan sejumlah barang dibawa petugas. Di waktu bersamaan juga, rumah dinas Aziz Samsudin juga digeledah dan berkas disita penyidik KPK. KPK juga mencegah Aziz berpergian ke luar negeri selama 6 bulan per 27 April lalu. Sebelumnya, KPK telah memanggil Aziz sebagai saksi atas perkara korupsi jual beli jabatan di Tanjung Balai, tetapi Aziz mangkir dengan alasan adanya agenda lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, temuan 97.000 data aparatur sipil negara fiktif yang tetap mendapat gaji dan atau pensiun tidak bisa dianggap sepele. Pihak DPR meminta semua pihak terkait segera turun tangan menyelesaikan sengkarut data yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah per bulan. Badan Kepegawaian Negara mengungkap temuan 97.000 data aparatur sipil negara fiktif yang tetap mendapat gaji hingga tunjangan pensiun. Data itu terungkap ketika BKN melakukan pemutakhiran data secara elektronik pada tahun 2014 yang lalu. BKN telah meminta institusi pemerintahan menelusuri setiap ASN dan memastikan bahwa ASN yang saat ini bekerja sudah memutakhirkan datanya. BKN memperkirakan data ASN fiktif saat ini sudah berada di bawah 10.000. Nanti akan kami sampaikan juga itu mungkin update data terbaru yang masih PNS yang misterius ini ada berapa, tapi saya kira di bawah 10.000 atau berapa. Apa berarti mau ada sedang pembaharuan lagi? Nah, BKN itu sekarang sedang atau akan melakukan pemutakhiran data mandiri atau PDM. Nah, ini makanya kami sampaikan ke seluruh pegawai bahwa harus bersiap-siap untuk memutakhirkan data masing-masing. Nanti akan melalui aplikasi namanya MySAPK. Mengenai gaji hingga tunjangan pensiun, BKN mengaku tidak bisa berbuat banyak karena merupakan kewenangan instansi terkait. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengaku prihatin atas temuan 97.000 data ASN fiktif yang tetap mendapatkan gaji dari negara. Politisi Partai Gerindra itu mendesak semua pihak terkait segera mengusut tuntas, utamanya untuk melacak kemana aliran dana gaji atau tunjangan yang mengatasnamakan ASN fiktif tersebut. Kami prihatin bahwa itu bisa kejadian. Ada ASN hampir 100.000 atau 100.000 lebih dari tahun 2014 itu terus mendapatkan gaji. Nah, sehingga mungkin administrasinya perlu dibenahi dan juga perlu dicek secara tuntas. Larinya pembayaran uang negara tersebut kepada siapa? Karena kalau keliru ya sampai 10-15 orang mungkin kita masih bisa maklum, tapi kalau udah hampir 100.000 bahkan lebih, ini mungkin perlu diusut secara tuntas. Jika memang benar ada 97.000 ASN fiktif dengan asumsi rata-rata digaji 3 juta rupiah, maka pengeluaran negara per bulan untuk gaji ASN fiktif ini mencapai 291 miliar rupiah. Sufmi menambahkan, banyak pihak yang perlu mengklarifikasi data 97.000 ASN fiktif dan bila perlu dibentuk satu tim khusus untuk memperbarui data ASN. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan menyatakan persoalan Ganjar tidak diundang acara partai di Jawa Tengah adalah persoalan internal. PDI Perjuangan juga menepis adanya isu rebutan tiket capres antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Ketua DPP Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menerangkan gesekan antara Ganjar Pranowo dan partainya akan diselesaikan secara internal. Ia menjelaskan bahwa siapapun yang hendak maju calon presiden 2024 harus mendapat restu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Itu kan persepsi Pak Pacul, iya persepsi, tapi kan orang paham kita politisi, kan gitu loh. Nah kemudian kok enggak, maka ketika Mbak Puan rawuh ke Jawa Tengah, kami mohon maaf lah, rapatlah DPD, iki piye. Ya udahlah dikasih tambahan peringatan dulu, biar nanti kita ngobrol, jangan diundang dulu.
Gitu loh. Just simple as that. Sebelumnya PDI Perjuangan tidak mengundang Ganjar Pranowo saat Puan Maharani memberikan arahan untuk kader di Semarang, Jawa Tengah. Tidak diundangnya Ganjar Pranowo disebut-sebut karena terlalu berambisi maju pada pencapresan 2024. Tim Ainus melaporkan. Presiden Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan 2021-2024 Sugianto Sabran dan Edi Pratowo. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan menuju ruang pelantikan diikuti Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih Sugianto Sabran dan Edi Pratowo. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dengan protokol kesehatan ketat. Kemenangan Sugianto Sabran Edi Pratowo dalam Pilgub Kalimantan Tengah 2020 sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh lawannya, pasangan Ben Ibrahim dan Ujang Iskandar. Namun gugatan ditolak oleh MK. Tentang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Ya, setelah melantik Gubernur Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Presiden Joko Widodo melantik Kepala BNPB baru, Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito menggantikan Letnan Jenderal TNI Doni Monardo yang memasuki masa pensiun. Jabatan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Ganip Warsito ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk menggantikan Letjen Doni Monardo yang telah memasuki masa pensiun. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta, di mana pembacaan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Pemilihan alumni Akademi Militer 1986 itu meneruskan tradisi Kepala BNPB dijabat oleh perwira tinggi TNI aktif. Jenderal TNI Ganip Warsito lahir di Magelang 23 November 1963. Lulus dari Akademi Militer Magelang tahun 1986. Letjen TNI Ganip Warsito dikenal malang melintang di bidang infanteri. Sebelum ditunjuk Kepala BNPB, Letjen Ganip menjabat sebagai Kasum TNI sejak Januari 2021. Sebelumnya, Letjen Ganip menjabat Pangkogap Wilhan 3 2019-2021, Asisten Operasi atau ASOP Panglima TNI 2018-2019, Pangdam 13 Merdeka 2016-2018, Pangdiviv 2 Kostrat 2015-2016. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Bali melakukan penelitian terhadap kasus vaksin yang menimbulkan kematian. Penelitian dilakukan pasca penemuan pria yang meninggal di kamar kosnya usai divaksin. Dinas Kesehatan dan Komda KIPI Kota Denpasar melakukan penelitian pasca kematian seorang pria beberapa hari setelah menerima vaksin AstraZeneca. Menurut Dinas Kesehatan Kota Denpasar, di Bali tidak ada vaksin AstraZeneca yang beredar lantaran penggunaannya sedang dihentikan sementara. Dinas Kesehatan juga menyesalkan korban tidak menghubungi kontak yang ada di kartu vaksin untuk mendapat penanganan tim medis. Nah, untuk kasus ini memang yang bersangkutan tidak ada menelpon petugas. Tidak ada batch yang kemarin dilarang itu yang dipergunakan di Bali. Sebelumnya seorang pria bernama Abdullah Malanua berusia 44 tahun ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Jalan Sebatik, Denpasar. Pria tersebut meninggal dunia setelah 2 hari sebelumnya mengikuti vaksinasi COVID-19. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ratusan orang terluka dalam tabrakan 2 kereta light rail transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Sesaat lagi di iNews Malam.